Belakangan viral soal perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Kedua sosok yang memiliki pangkat tertinggi dan dihormati oleh masyarakat Dayak ini terlibat perseteruan mengenai ibu kota negara atau IKN. Kedua panglima ini bertentangan terkait IKN setelah viral pernyataan Rocky Gerung. Tribuners, berikut sejumlah fakta mengenai perseteruan Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang mencuri perhatian publik. Panglima Pajaji menilai bahwa tindakan Panglima Jilah yang mendukung proyek IKN di Kalimantan merupakan hal gegabah. Oleh karena itu, ia berpesan untuk memikirkan masyarakat Kalimantan sebelum bertindak. Menurutnya, Panglima Jilah seharusnya memikirkan semua kebijakan dan tindakannya yang mendukung pembangunan IKN. Terlebih, ia menilai bahwa IKN merupakan sebuah proyek jangka panjang. Orang-orang juga akan terus berdatangan ke Kalimantan, sehingga penebangan hutan tak bisa terhindarkan hingga akhirnya akan habis seperti halnya di Jakarta. Maka itu ia meminta kepada Panglima Jilah agar mempertimbangkan dukungannya terhadap pembangunan IKN di Kalimantan. Apalagi ia menilai warga-warga Dayak sekarang semakin tertindas karena adanya PT Sawit dan Perkebunan di Tanah Dayak. Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN, sementara Panglima Pajaji menolak pembangunan IKN. Menurut Panglima Pajaji, pembangunan IKN berpotensi berat merusak hutan Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia. Belum lama ini, Panglima Pajaji mengeluarkan pernyataan terbaru perihal perseteruannya dengan Panglima Jilah. Menurut Panglima Pajaji, ada dua hal yang menjadi alasan ia dan Panglima Jilah tidak bisa bersatu. Pertama, karena ada sumpah janji Panglima Pajaji kepada para leluhur. Alasan kedua adalah perbedaan prinsip dan visi misi terkait politik yang tidak sejalan. Hal tersebut ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Jumat 18 Agustus 2023. Panglima Pajaji mengaku memiliki peran yang besar dalam membangun pasukan merah bersama Panglima Jilah. Namun, karena kedua hal tersebut, Panglima Pajaji pun memutuskan untuk keluar dari pasukan merah dan membentuk pasukan sendiri. Kini Panglima Pajaji menjadi pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo yang terkenal sakti. Seperti diketahui, konflik keduanya berawal dari kritikan Rocky Gerung soal pembangunan IKN yang berujung dipolisikan oleh Panglima Jilah. Panglima Pajaji pun menentang sikap Panglima Jilah yang dinilai membungkam kebebasan berpendapat. Dia menentang Panglima Jilah yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Sebab Panglima Pajaji menilai tindakan Panglima Jilah itu sudah melanggar hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah perseteruan Panglima Pajaji dan Panglima Jilah, muncul sosok wanita bernama Dewi yang mengungkit masa lalu Panglima Pajaji. Melalui akun Facebook Dewi Lupemantan, sosok Panglima Pajaji disentil keras. Wanita bernama Dewi mengaku sebagai mantan istri Panglima Pajaji. Bukan hanya pengakuan, Dewi mengungkap foto kebersamaan dengan Panglima Pajaji. Hal itu diungkap Dewi lantaran terusik dengan sikap Panglima Pajaji. Beberapa waktu lalu, Panglima Pajaji menyentil Panglima Jilah yang mendukung proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Panglima Pajaji tidak sepakat dengan keputusan Panglima Jilah yang berada di posisi pro. Ia menilai sikap Panglima Jilah tersebut tak memberikan perlindungan untuk hutan Kalimantan. Sentilan dari Panglima Pajaji membuat ia mendapat banyak dukungan. Namun tak berlaku bagi Dewi yang mengaku pernah dinikahi Panglima Pajaji. Dalam hal ini, Dewi menegaskan bahwa pengakuannya pernah menjadi istri Panglima Pajaji bukan kabar bohong. Pengakuan tersebut diungkap Dewi sembari menyematkan foto bersama Panglima Pajaji. Lantas di balik itu, Dewi memiliki maksud untuk meminta Panglima Pajaji berhenti koar-koar. Ia memperingatkan Panglima Pajaji untuk tidak membuat suasana semakin gaduh. Terbaru, Panglima Pajaji mengaku telah menolak undangan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengungkap adanya ramalan buruk.
Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di Facebook @Panglima Pajaji SKW. Ia mengatakan Prabowo mengundangnya untuk bertemu langsung. Namun, pimpinan perang satu dari 400 suku Dayak tersebut mengaku tak bisa hadir karena sesuatu. Menurut Panglima Pajaji, bukannya dia menolak karena tidak setuju, tetapi memang tidak bisa hadir karena leluhur dan tanda alam yang menghendakinya. Ramalan itu menurut Panglima Pajaji adalah petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Dia pun mengaku mendapatkan tanda alam jika akan tiba para pendatang dengan membawa jala api dan rantai ke negara Indonesia. Mereka akan hadir dengan bala tentaranya namun tidak terlihat. Maka itu, khusus kepada Prabowo Subianto, Panglima Pajaji mengatakan ada kode-kode alam seperti itu. Dirinya sebagai warga NKRI meminta Prabowo yang saat ini menjabat Menhan untuk berjuang dan mempertahankan NKRI dari serangan pendatang tersebut. Panglima Pajaji pun kembali meminta maaf kepada Prabowo karena tidak bisa hadir. Itulah sederet fakta seputar perseteruan Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Kedua sosok tersebut memiliki pangkat tertinggi dan dihormati oleh masyarakat Dayak kini terlibat perseteruan mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.